Alat ini bisa membuat burayak-burayak ikan cupang kalian tumbuh dewasa dengan bagus, sehat, dan tubuhnya tidak patah pinggang atau berenangnya itu menjadi kayak gini nih, tegak, dan ekornya itu patah. Nih alatnya. Bagaimana cara membuatnya? Langsung aja kita buat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Abang Amazing. Kali ini saya akan memberikan tips kepada teman-teman semua tentang perawatan burayak ikan cupang agar tumbuh besar dengan sehat, badannya tidak patah pinggang atau bungkuk atau berenangnya kayak gini nih. Nih, kan ada tuh, kalau ikan-ikan yang kita rawat dari burayak itu tumbuh besarnya itu patah pinggang, seperti ini nih. Nah, jadi banyak banget teman-teman yang ngerasain itu, khususnya yang sering breeding. Pasti satu lubukan itu ada aja yang patah pinggang burayak-burayaknya. Untuk meminimalisirkan terjadinya burayak patah pinggang, karena sayang banget kan, biasanya yang patah pinggang ini adalah ikan-ikan yang top grade. Udah gede, dirawat lama-lama, pas jadi gede, udah besar, itu patah pinggang. Ya, nggak ada nilainya. Maka dari itu di sini saya akan memberikan tips alat sederhana ini yang murah banget ya, bisa teman-teman bikin sendiri di rumah untuk mencegah burayak patah pinggang. Nah, ini nanti fungsinya apa itu teman-teman simak terus video ini. Tapi sebelum itu kita bikin dulu video rumbai-rumbai ala chill readers ya gitulah pokoknya, yang nari-nari gitu ya. Nih seperti ini mudah banget cara pembuatnya teman-teman. Cukup menggunakan ini tali rapia, ini harganya ya berapa sih, 5 ribuan ya. Terus ini seperti ini ya, kita bikin aja ya. Nih seperti ini, nah dilipat-lipat seperti ini. Oke, setelah jadi seperti ini teman-teman langsung aja dipotong-potong ya pakai gunting seperti ini nih, supaya jadi satu lapis bukan dua lapis ya. Nih seperti ini. Tokit. Nah nih seperti ini ya semuanya. Nah setelah dipotong-potong ya semuanya itu teman-teman langsung aja disuir-suir seperti menyuir ayam nih, seperti ini. Nah, supaya dia agak lebih tipis-tipis. Mantap, pokoknya seperti itu semuanya sampailah jadi seperti ini. Nih, rumbai-rumbai. Oke, langsung aja kita ke lubukan burayaknya. Ini fungsinya seperti apa, mekanismenya. Let's go. Ini dia lubukan burayaknya ya. Nih, udah seperti ini kan. Kita perbesar. Nah, biasanya ikan-ikan yang seperti ini nih, burayak-burayak yang udah usia seperti ini, udah mulai gede-gede ya, ini pasti dia akan aktif-aktifnya. Nah, jangan sampai nanti pada saat dia aktif-aktifnya itu dia patah pinggang ya, karena dia lari ke sana lari ke sini, tidak hati-hati. Maka dari itu kita kasih rumah-rumahannya seperti ini ya. Nih rumbai-rumbai ini sebagai penopang pada saat dia istirahat, karena di sini tidak ada tanaman air. Kalau teman-teman ada tanaman air, itu boleh pakai tanaman air, bagus banget daripada pakai ini. Tapi karena saya tidak ada tanaman air, pakai ini aja. Dimasukkan aja ke sini. Nih, seperti ini ya. Ditenggelamkan sedikit ya. Nih, seperti ini. Nah, jadi nanti dia di sini itu tempat dia beristirahat. Jadi ikannya tidak selalu berenang, dia akan ada tempat istirahatnya, ya kan? Nih seperti ini. Dijarang-jarangin lagi, teman-teman boleh disesuaikan aja size-nya ya, jangan terlalu besar, jangan juga terlalu kecil, jadi disesuaikan aja. Nah, ini juga udah saya masukin juga yang ini size-nya masih kecil banget,
Tapi ini kayaknya cukup deh. Nanti kita akan kasih pemberat aja di sini nih, seperti ini, supaya ikan-ikannya lebih enak untuk melakukan aktivitas kalau dia tenggelam ya. Nah, jadi seperti itu. Dan ini juga akan saya letakkan di sini juga nih. Karena ini ikan-ikannya udah mulai gede. Jadi kita harus wajib banget kasih ini agar meminimalisirkan ikan-ikan ini tumbuh dengan patah pinggang. Sayang banget, udah bagus-bagus, udah top grade, ikannya patah pinggang, bro. Jadi seperti itu, dikasih suwir-suwiran atau cheerleaders, gimbrai-gimbrai ini ya. Nih seperti ini, tuh diwarna-warni 2, 3, 4. Semuanya ini akan saya kasih juga tadi yang baru dibuat ya, itu juga. Dan ini kita tenggelamkan aja ya, lebih baik. Oke, jadi ini udah tenggelam ya yang bagian bawahnya. Nah, ini nanti perlahan-lahan dia akan tenggelam juga ya. Nah, ini dijembreng-jembreng ya sampai dia tidak terlalu menumpuk, supaya ikan-ikannya itu bisa leluasa bermain. Seperti itu. Nah, ini ada saya letakkan seperti ini nih bawahnya nih. Saya kasih kabel tis ya supaya dia mengikat nih seperti ini. Tuh, kasih pipa, karena adanya pipa. Kalau teman-teman ada yang lain bolehlah pakai ya, supaya dia tenggelam aja, supaya dia nih seperti ini nih menyebar. Tuh, mantep kan? Jadi ini nanti tempat mainnya, tempat beristirahatnya. Kalau teman-teman yang suka memperhatikan lubukan, itu biasa nanti ikan-ikannya ada di atas-atas ini nih. Dia santai di atas-atas ini, dia tidur-tiduran. Pokoknya supaya dia nggak capek di bagian bawah, karena dia mengambang terus kan, tidak ada tanaman air. Sekali lagi, kalau ada tanaman air, teman-teman kasih tanaman air ya, supaya ikannya itu tetap bisa santai di dalam air tanpa capek. Karena untuk menaiki dari dasar air ke atas itu mengambil oksigen, itu ikan-ikan pasti membutuhkan tenaga yang ekstra. Kalau kondisi fisiknya tidak bagus, maka bisa mengakibatkan patah pinggang si burayak-burayaknya. Maka dari itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, jadi seperti itulah tips singkat dari saya ya. Sepele tapi teman-teman bisa dicoba juga di rumah. Kalau tidak mau ikan-ikannya pada saat besar nanti patah pinggang. Dan usahakan kasih makan hidup supaya ikannya juga tetap aktif bergerak untuk perkembangan otot-otot si ikannya juga ya. Kalau ikannya itu udah patah pinggang pada saat gede dan itu top grade, itu nyembuhinnya susah banget. Ada yang bisa sembuh, ada yang tidak bisa sembuh. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan ini bukan untuk ikan cupang saja, tapi ikan-ikan hias lainnya yang masih burayak-burayak itu pakai cara ini juga. Ini saya dapat dari orang yang memelihara ikan gapi. Jadi bisa dipraktekkan ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur hari ini.